warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam Siang. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan judul skala instrumen Trustun yang beranggotakan ada Rimanto, Dani Ferbriato, Iksan, Cantika, dan saya. Selanjutnya untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Cantika. Dipersilakan. Iya, terima kasih kepada Kiki. Yang pertama itu ada pengertian skala Thurston. Skala Thurston merupakan salah satu skala sikap yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika disusun, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Nah, pengertian skala Thurston itu diciptakan oleh L.L. Thurston tahun 1926 untuk mengukur sikap. Nah, karena itu disebut juga skala sikap atau attitudinal scale. Sikap menurut Thurston itu sama dengan derajat afek positif atau negatif, evaluasi afektif terhadap suatu objek psikologis. Nah, objek dapat berupa individu, kelompok, benda, ide, dan lain-lain. Nah, skala sikap itu berwujud kumpulan pernyataan, sikap atau attitude statement yang ditulis, disusun, dan dianalisis sedemikian rupa sehingga respon seseorang terhadap pernyataan tersebut dapat diberi angka dan kemudian diinterpretasikan. Itu dari Azwar tahun 1995 halaman 105. Sementara pernyataan sikap itu adalah kalimat yang menyatakan sesuatu mengenai objek sikap yang hendak diungkap. Ajwar tahun 1995 halaman 106. Item appropriable itu pernyataan yang mendukung objek sikap yang diukur. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Cantika. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Iksan. Selanjutnya yaitu perbedaan skala Likert dan skala Thurston. Skala Likert, bila skala Likert menilai sikap dengan cara menanyakan responden untuk menunjukkan tingkat atau derajat sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju melalui pertanyaan atau pertanyaan kepada responden. Untuk kemudian mereka memilih di antara pertanyaan atau pertanyaan mana yang paling mendekati kecocokan jawaban dengan pilihan sikap mereka. Yang kedua yaitu skala Thurston. Sedangkan skala Thurston menilai sikap dengan cara mempresentasikan statement tentang topik yang disusun dari yang favorit, netral, dan sangat tidak disenangi responden. Dalam hal ini dianjurkan untuk memilih pertanyaan item yang hampir mendekati atau cocok dengan pilihan sikap mereka. Pada skala Thurston, interval yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert tidak perlu sama. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Iksan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dani. Baik, terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan skala Thurston. Yaitu ada 4. Yang pertama itu mengumpulkan sejumlah pertanyaan, misalnya bisa 50-100 tingkatan yang mempresentasikan secara luas perbedaan tingkat, disenangi atau netral, dan tidak disenangi terhadap suatu objek atau subjek yang hendak diteliti. Yang kedua, pernyataan ini diberikan pada sejumlah responden, misal 50 orang atau lebih yang cukup mengenal
terhadap objek atau subjek agar dapat memilih ke dalam 10 tingkatan kategori tersebut. Ada kategori A terdiri atas pernyataan yang dianggap disenangi atau favorit, terus kategori E atau F yaitu netral, dan J atau K merupakan kategori tidak disenangi atau tidak favorit. Langkah yang ketiga, klasifikasi pernyataan ke dalam kategori dengan pertimbangan penilaian terhadap objek atau subjek secara psikologis, yaitu secara pengetahuan, tetapi hanya merefleksikan persepsi mereka terhadap kategori pernyataan yang disediakan. Terus yang terakhir, pernyataan yang nilainya menyebar dibuang dan pernyataan yang mempunyai nilai bersama digunakan untuk pembuatan skala. Nah, jadi di sini skor tinggi pada skala berarti mereka memiliki tingkatan prasangka terhadap sifat yang ingin diteliti. Sedangkan skor terendah berarti responden mempunyai sifat favorit terhadap sifat yang ingin diteliti. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dani. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Rimanto. Kelebihan skala instrumen Truston yaitu memudahkan responden hanya memilih respon setuju sampai respon tidak setuju. Kemudian yang kedua itu dapat digunakan untuk metode pengukuran lain, misalnya EPSS. Selanjutnya tidak terjadi respons biasa seperti ekstrem, response, central tendency dibandingkan pada skala Likert. Selanjutnya yaitu kelemahan skala instrumen Truston. Kelemahannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu memerlukan terlalu banyak pekerjaan untuk membuat skala. Kemudian yang kedua, nilai pada skala telah dibuat memungkinkan pada skor sama mempunyai sikap berbeda. Kemudian yang ketiga, nilai yang dibuat dipengaruhi oleh sikap para juri atau penilai. Yang terakhir yaitu memerlukan tim penilai yang objektif. Terima kasih. Untuk presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rimanto. Selanjutnya adalah contoh dari skala Truston. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, jadi skala Truston ini, contoh soalnya ini, jadi kita mendapatkan soal nih, yaitu soalnya itu merekrut calon dosen Unsika, tolong pilih 5 dari 10 pertanyaan yang sesuai persepsi saudara. Nah, nanti kita disuruh pilih nih, dari 10 pertanyaan ini, kita pilih 5. Nah, setelah kita pilih 5, dari clue-clue yang di atas ini di dalam satu butir soalnya ini ada poin yang tidak diketahui oleh responden. Jadi kita nggak tahu nih poinnya pas kalau kita milih 1 dapat poin berapa, kalau kita milih 8 dapat poin berapa, kita nggak tahu. Nah, selanjutnya itu ketika kita udah milih nih, udah milih 5, nah ini berdasarkan analisa, ini ada poin-poinnya di sini nih. Jadi untuk nomor 1 itu mendapatkan poin 10, 2 mendapatkan poin 7, dan seterusnya. Nah, kalau nilai tertinggi itu dia mendapatkan skor 6, 7, 8, 9, 10, yaitu 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nilai 8 adalah nilai paling tertinggi, sedangkan nilai terendah adalah 3. Nah, misalnya nih ada satu responden, misalnya nih, kita ngambil satu responden namanya si Mali, kan? Nah, dari si Mali ini milih nih, dari 10 pertanyaan itu dia milih 5. Nah, milih 5. Nah, si Mali ini milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6. Dengan nomor 1 itu dia dapat poin 10, terus 2 dapat poin 7, 3 dapat poin 6, 5 dapat poin 8, 6 dapat poin 9. Nah, jadi diakumulasi ini semuanya 10 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 itu skornya 40. Nah, 40 dibagi 5 pertanyaan tadi sama dengan 8. Nah, maka si Mali ini mendapatkan nilai paling tinggi. Jadi skor 8 dari Mali adalah mempunyai respon yang sangat tinggi untuk menjadi dosen.
Kira-kira seperti itu contohnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.